Jangan menyerah. Terkadang kehidupan kita terhempas begitu saja ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan buat hidup kita. Kita begitu putus asa, kita begitu menyerah terhadap keadaan yang menimpa diri kita. Padahal di balik itu ada banyak hal yang kita bisa belajar. Di balik itu kita paham ada satu rencana Tuhan buat kehidupan kita. Dikisahkan ada 2 ekor burung. Taruh namanya Cicit dan Cuit. Cicit dan Cuit adalah 2 ekor burung, sepasang burung yang hidup terus kemana-mana bersama-sama. Cicit dan Cuit sangat bahagia menikmati kehidupan ini. Sampai akhirnya Cicit dan Cuit mengatakan, mari kita membuat rumah. Akhirnya mereka mencari rumput-rumput kering dan dia kumpulkan. Lalu dia membangun sarang di sebuah pohon cemara yang tinggi. Disitulah mulai membangun kehidupan yang baru Cicit dan Cuit. Sampai akhirnya memiliki telur-telur di sarang tersebut. Ketika dia sedang happy, ketika sedang bahagia untuk mencoba mengerami telurnya, tiba-tiba dikejutkan dengan suara potongan gergaji yang sangat keras. Dan apa yang terjadi? Ternyata pohon cemara yang tinggi tersebut sedang dipotong oleh seseorang. Cicit Cuit merasa gemetar dan takut. Tapi apalah daya, karena cuma 2 ekor burung kecil. Menit demi menit akhirnya pohon cemara tersebut tumbang. Dan apa yang terjadi? Sarang Cicit Cuit berserakan. Telurnya jatuh dan semua pecah. Betapa sedih dan sangat terpukulnya Cicit dan Cuit. Lalu Cicit menghampiri telur-telur yang pecah tersebut. Dia menangis terseduh-seduh karena sarangnya porak-poranda dan telurnya hilang sekarang semua. Ratapan Cicit terus menerus, jam demi jam, bahkan hari demi hari. Cuit coba merayu Cicit, mari kita bangun kehidupan yang baru. It's okay ketika kita mengalami hal yang paling buruk dengan kehilangan telur-telur kita. Tapi kita nggak boleh meratapi terus-menerus. Cuit mencoba menghibur Cicit dengan berbagai rupa. Dan hasilnya nihil. Cicit tidak mau pergi. Cuit sudah merayunya dan mengajak, mari kita terbang lebih tinggi lagi. Kita cari pohon yang lain. Kita masih banyak melihat pohon-pohon cemara yang lain yang bisa kita buat sarang kembali dan kita mulai yang baru. Tapi Cicit tidak pergi dari tempatnya. Dia terus merenungi dan terus meratapi tentang kehancuran rumah dengan telur-telurnya. Apa yang dilakukan oleh Cuit? Cuit sekarang meninggalkan Cicit dan Cuit terbang dan terbang tinggi. Dia mencari. Karena buat Cuit kehidupan tidak berakhir karena gara-gara runtuhnya pohon cemara, gara-gara habisnya sarang tersebut. Masih bisa melakukan hal yang lain. Cuit tidak menyerah, dia pergi jauh, dia mencari teman yang baru, dan akhirnya dia bertemu dan membangun sarang kembali di pohon yang baru. Kehidupan Cuit kembali normal dengan pasangan yang baru, dengan teman yang baru, bahkan bisa mempunyai rumah yang lebih indah daripada rumah bersama si Cicit. Tapi apa yang dialami oleh Cicit? Cicit akhirnya mati di tengah-tengah kepedihannya. Cicit akhirnya tergeletak di tengah-tengah menyerahnya dia tentang kehidupan. Teman-teman, terkadang apakah kita juga mengalami hal yang sama seperti Cicit? Ketika badai ada, ketika kita terpurukan kita ada, ketika kita kegagalan ada, kita stop berhenti di situ dan kita meratapi akan kegagalan kita. Kita berhenti karena ketidakbisaan kita. Padahal Tuhan ngasih banyak hal buat kita. Mungkin ada satu cara yang kita ditempa dengan keras sehingga kita boleh menjadi lebih berkualitas lagi dan lebih lagi untuk meraih apa yang harus kita lakukan. Hidup itu sangat panjang dan apa yang mesti kita lakukan yang terbaik buat hidup kita. Tidak menyerah begitu saja. Ingat satu lagu yang The Masis lantunkan buat kita, jangan menyerah. Kita akan coba. Inilah syair lagu, kita resapi bersama refrennya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah.
tapi jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Jangan menyerah, jangan menyerah. Mari teman-teman, kita tidak berhenti di titik itu, tapi bangun dan jangan menyerah. Lakukan yang terbaik, karena masa depanmu ada di tanganmu.